si barangku jatuh kan, terus ditolongin sama suaminya kakak. Terus bos, langsung gini-gini dia. Laki-laki rendah seperti kamu. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Hari ini aku semangat sekali. Di skripnya tadi capek kamu. Udah semangat. Oh iya. Aduh, kita hari ini sidang lagi, Pak. Saya jujur capek. Nggak apa-apa, it's okay buat capek. Tapi kalau saya sih semangat, Pak. Kenapa? Makanya Pakai pakai obat ini. ini. Nggak ada iklan lagi ya? Nggak ada. Dengan Listerine. Loh, udah kemarin. Hari ini kita akan menyidang salah satu mahasiswi yang saya kagumi, Pak. Oh iya. Enggak. Loh. Iya dong. Dia memang primadona kampus ini. Madonna. Kota Jayakarta. Oke, langsung saja panggil saja Pak. Siapa mahasiswi yang kamu kagumi itu? Sontak aku ingin melihat dan merasakan parasnya yang cantik itu. Diam kamu bencong. Ngomong-ngomong. Ya, ini dia. Kita panggilkan. Kayak gak kompak ya. Iya. Duh, kalau syuting puasa gini nih rada apa ya? Raisa! Permisi Pak. Ya. Permisi. Apa kabar Pak? Ya, baik. Wah, cantik sekali, luar biasa. Ini masih Favorit saya. Favorit kamu. Wow. Halo, aku manggilnya Kak Raisa atau Yaya. Boleh ya aja. Yaya, oke. Nah, Yaya Taure. Nah, ini kan Bukan. Yaya Ruhian. Iya betul. bukan. Yaya Miharya. Asik, industri terus. Yaya siapa Kak? Yaya siapa Kak? Yaya saja. Oh, Yaya saja. Oke. Gak apa-apa, asik. Gak usah. Nggak usah terlalu gitu-gituin. Kita akan menyidang bahwa judul skripsi hari ini adalah dampak intensitas mengeluh di keseharian terhadap kualitas pikiran dan kehidupan. Luar biasa. Sebelumnya banget kan? Deep banget. Sebelumnya kamu apa kabar hari ini? Aku baik-baik aja. Kalau kalian gimana ya? Aku baik-baik aja. Tapi tadi habis tabrak orang, bayar 600.000 tadi. Oh iya, Astagfirullahaladzim. itu beneran tadi Itu di jalan. Ya, terus Lengan. gimana orangnya? Gak Iya, apa-apa, dia nggak apa-apa. sehat, baik. Tapi gimana sampai dapat angka 600.000 tuh gimana? Kan Nah, asuransi, ceritain. kita asuransi kan. Asuransi di apa namanya tuh di siapa namanya tadi? Dia panik dia. Oh iya? Dia panik Kak. Kenapa? Dia kan salah belok. Terus dia menyerempet mobil gitu. Terus habis itu Ini nih jelek. ya Enggak mukanya. Romantis. nggak mukanya jelek ternyata. Ya ampun. Ya Allah. Terus. Iya kayak gitu. Terus habis itu dia sedikit panik namun tetap tenang. Terus untung orangnya tersenyum. Kayak Pak maaf, Bapak goblok nih. Gitu. Tapi tersenyum. Habis itu bayar 600.000. Terus gue gini mulut. Asik. Romantis ya jadinya? Iya kayak gitu. Tapi bau kan sampai sekarang ininya tuh. Iya. Yuk. Kayaknya nih ada keluhan apa di belakangan hari ini? Aku sebenarnya keluhan hari ini tuh adalah flu sih sebenarnya. Ih, Flu ya? sama ya. Waktu itu aku duluan flu, habis itu Gusti. Aku juga ini lagi flu makanya aku minum banget. Kamu minum banget. Iya aku minum Jangan banget. sampai nih ketularan lagi kamu ya. Iya nanti kalau minum ini kita nyaling nular menginuh. Nih, kalau ini ngomongnya nyanyi. Iya harusnya ngomongnya jauh-jauh. Nah kayaknya ini. Oke, gimana Iya, nih? Ada kayak gitu. Gimana? Loh, ayo Kak. Oh, apa? Jawab tadi kita nanya ada keluhan apa? Flu. Iya, Flu. kamu ada flu kan? Itu kecapean atau faktor cuaca? Aku lebih ke arah kecapean sih. Aku tuh biasanya gini, kenapa ya? Aku biasanya kalau lagi Terus dilihatin Mas, ini orangnya ngomong. kalau aku lagi kerja terus nggak pernah sakit. Begitu istirahat langsung sakit tuh kenapa? Di intensitas bekerja berarti. Intensitas bekerja ya. Apa pas lagi kerja tuh nggak dirasa-rasa sebenarnya udah kecapean? Nah, itu. Oh seperti itu Bu. Gampang Ada yang mau ditanyain saya akan ini ke Bapak. Saya resepin aja deh. Pak resepin. Kan sih bukan dokter. Yaudah saya resepin nih. Ini bener nggak sih? Bener. Wow, Ini ada tulisannya. Nih, nice. tuh. Wow, iya. keren. Nah ini kan pensil mantep lah kan saya juga panglima. Aduh. Kan saya juga wartawan. Oke, sorry, Saya punya gunung uranium. Iya. sorry. Lah kan ari-ari keluarga saya ada di Istana Negara. Oh gitu, kuburnya di situ? Iya. Oh, Cuma ya nggak mungkin kalau misalkan nanti saya minta ke presiden takutnya saya merugikan rakyat. iya bisa Gitu, jadi itu sih. kata Firdaus. Bisa. Iya, Tapi gitu. aku pernah dengar juga sih dulu. Iya. Nah
sebagai Raisa, kayaknya semua udah tahu kalau kamu ini salah satu penyanyi paling top bersinar Duar Nmax. Asik. Super duper mega bintang. Super duper mega bintang hyper stars. Yes. Full of stars. Yes, dan kamu kan sudah dijuluki oleh Diva Barus. Nah ini Diva. Aku pernah kolaborasi sama Diva. Oh iya kan, kamu pernah kolaborasi. Oh pernah ya kayak lagu? Pernah lah gua. Pernah nggak terkenal pokoknya. Ini yang wish you all the best and everything with you. Gitu lagu DJ gitu. Nah, kenapa kamu dari kecil ini cita-citanya dari jadi penyanyi? Gitu. Iya. Saya dengar katanya ada influence musik dari ibu. Gitu. Ini kan walaupun banyak udah yang jelasin ya, Kak. Kita bahas standar. Oke. Sebenarnya ibuku tuh juga dulu penyanyi. Penyanyi apa, Kak? Penyanyi pop, tapi pas punya anak terus aku mau ngurusin anak aja deh, berhenti nyanyinya gitu. Wow. Cuma alhamdulillah diterusin sama anaknya. Ya, Oh, tapi itu cita-cita ibu untuk kayak untuk jadi penyanyi atau dari kakaknya sendiri? dari aku sendiri sih soalnya nggak tahu sih sebenarnya nggak ada yang ambisius, terlalu ambisius juga. Jadi kayak tiba-tiba aja jalannya ke situ, terus ketemu orang-orang yang pas, terus habis gitu ya ada aja jalannya alhamdulillah. Oh, ya. Jadi dari antara banyak cita-cita, satu cita-cita yang nggak pernah gugur yaitu aku ingin menjadi seorang penyanyi. Is gokil. Nah, ini kan alhamdulillahnya dari karir pertama ya Kak ya, sampai sekarang itu kan Vanggungan ini kan Gak pernah berhenti. nggak pernah berhenti, non-stop. Insyaallah. Non-stop show week per week. Iya, postingan ada terus. Ada terus. Kayak ada nggak sih fase-fase capek kayak saya sekarang ini? Asik. Kamu sekarang udah capek? Belum lah. Aku Baru masih juga gope. Kalau aku belum Asik. capek. Belum capek. Capek tuh. Asik. Nggak usah teriak. Oh ya, maksudnya pernah gesin doang. Iya, kayak gitu. Fase-fase capek ada sih. Iya, Ya sekarang. Oh iya. Capek ini mungkin sakit gitu. Enggak, Enggak. itu lebih ke capek nanggepin kita. Oh. Enggak sih, sebenarnya capek-capek pasti ada. Cuma pada akhirnya, soalnya kan kadang kita suka satu hal, tapi dari satu hal itu kan banyak hal lain yang Betul. kita harus kerjain. Gitu. Betul. Nah sebenarnya hal lainnya itu yang kadang-kadang bikin capek, tapi si intinya tuh nggak pernah capek. Nyanyinya nggak Gokil. pernah capek, bikin lagunya nggak pernah capek. Oh iya. Berarti obatnya tuh pas lagi nyanyi manggung itu obat capeknya itu. Betul. Betul. Ih, Ini. on point banget. Nice. Parah. Emang lo orangnya lagi bejir. Lo bre. Asik. Nah, kalau misalkan dari awal berkarir sampai sekarang, itu momen yang paling capeknya, maksudnya di fase-fase apa atau di tahun berapa atau di Album keberapa tuh? Ini kakak udah punya berarti album 4 album atau Keempat. lanjut ke 5. Ini tangannya jangan terlalu sini dong, Mas. Sekarang lanjut album Kelima kelima. kan? Ih, seru banget. Parah banget ya nggak sih? Iyalah kacau. Ya kan? Ini deh sebelum ke-5, Kak. Ini perjalanan ini paling capek Iya, yang yang kemana? paling capek album yang keberapa? Gak ada lagi. Maksudnya kalau misalkan di timeline-nya soal album ya, kayaknya album tuh kesenangannya gue soalnya. Oh. Gue paling suka bikin album. Jadi kalau kalau tolak ukurnya tuh pas album keberapa, gue jadi nggak Oh bisa. iya. Oke, berarti pas single mana? Apa ya? Mungkin pas yang kemarin-kemarin ini kali ya, dari 4 yang mau ke 5 gitu. Karena kan kita abis bikin album keempat, terus abis bikin GBK segala macam, tuh kayak ada blues gitu loh. Oh iya. Ya aduh mau ngapain ya, mau gimana ya, terus kayak gitu. Oh, tapi emang kalau berkarir sambil bangun Istora Senayan sih memang rada. Tadi ya pertama Iya. ini membangun GBK. Membangun GBK. Bikin GBK. Iya, maksudnya sudah. Tuh. Itu capek Foto banget. keramik. Lebih ke fisik. Lebih ke Ya. fisik. Iya. Iya, tapi sepanjang karir nih Kak. Berantem paling hebat sama seorang Boim tuh. Maksudnya apa Kak? Apa ya? Maksudnya perdebatan yang paling intens. Maksudnya kayak pas lagi ngedebatin apa gitu. Enggak Im, enggak ya, enggak Im. Gitu. Enggak ya Im, gitu-gitu. Apa ya? Kayak awal-awal deh pas kita pas awal kan kita selalu bareng kan, intens banget kan, manajer sama artis gitu kayak bareng terus. Nah itu banyak berantem Karena sering bareng malah. karena sering bareng. Oh karena iya dan juga kayaknya pengenalan juga ya itu. Iya. Nah kalau sekarang kan jarang ketemu kan, jadi pas ketemu tuh kayak selalu seru, ada ide baru, selalu ngebahas sesuatu yang seru-seru gitu. Kalau dulu kan capek bareng, ini bareng. Oh iya. Belum lagi kalau misalnya setiap hari kan diplototin Boim mulu ya. Enggak, udah gua ulti dia nggak boleh melotot. Dia kan Nggak bisa. iya. Gus, nanti bangun ya.
Dia melotot terus, tapi senyum. Terus dia tuh dulu gini, kalau misalkan gue lagi ketiduran gitu di mobil apa di pesawat gitu, terus tuh dia bangunnya tuh gini, yay, pengen lo pukul nggak sih? Oh, Yay, udah nyampe yay. Sebel nggak sih lo? iya sih. Yang baiknya gimana Kak? Coba contohin Kayak, misalnya. yay, udah sampai, ya gitu kan. Kalau gini, Weh. sebel kan? Oh Sebel, iya. kayak, Itu keselnya gitu ya gara-gara dulu ya. Tapi kayak itu siapa Mas Boim itu manajer pertama kayak sampai sekarang atau dulu Iya. sebelumnya ada? Oh, Iya. iya. Keren ya. Iya kita boleh kulik itunya nggak sih Kak? Boleh History itunya. Iya Kak, berarti ketemunya pertama kali di mana Kak? Iya. Pacific Place kebetulan. Pacific Apa itu Place. Mas Boim itu? Di Jadi Pacific dulu Place. tuh si Boim itu dulu dia wartawan, terus dia sempat nge-road juga buat anak-anak keren kayak gitu. Nah terus kan dulu produser aku gitar siaran kan Asta, Asta yang kenalin. Oh. Bisa deh nih manajerin lo gitu. Oh, berarti Asta ini punya feeling-feeling yang kayaknya kalian Kayaknya berdua bagus klop deh. Gitu. Jodoh nih buat Iya. bisnis ini nih gitu. Iya. Dan konon katanya itu juga, maksudnya Asta juga salah satu orang yang pertama kali pas ngegarap-garap ya? Yes. Ih, gokil. Pertama kali pas ngegarap-garap. Oh. Ngegarap-garap lagu. Musik things lu mah nggak ngerti dah. Music things banget. Music things banget. Ini mah produksi bro, ini omongan dapur kawan. Lu mah dah. Iya gue penonton doang. Asik. Penikmat. Tapi Tapi sering nonton kayak kalau iya dia sering nonton kayak Makasih Bang. banget. Apa pas lagu yang Piwi Gaskins, Mas. Iya. Beda, Nah, Mas. itu sampai akhirnya bikin bareng-bareng terus sampai jadi Juni itu gimana, Kak? Jadi dari pertama itu emang Boim tuh salah satu yang ngajarin gue juga, lo tuh harus punya master lo sendiri, lo tuh harus naruh duit, harus chip in, lo tuh harus punya kepemilikan, lo tuh harus ada kayak gitu. Kan gue dulu cuma ngerti, pengen nyanyi, pengen bikin album gitu. Cuma dia yang bikin gue ngerti, ternyata ada ya namanya, ya kayak gini lah master, kepemilikan, intellectual rights dan lain-lain. Akhirnya dari pertama itu gue mulai tahu, terus habis itu di album ketiga akhirnya kita dirikan Juni. Oh, baru Iya. album ketiga baru punya Juni. Yes, jadi di album ketiga ya udah label sendiri, terus gue jadi executive producer juga kayak gitu-gitu. Jadi mulai kayak benar-benar kepemilikannya di album dari mulai album ketiga ke sekarang tuh kayak Iya. Nah itu timnya berapa orang awal-awal? berapa ya? Berlima gitu awal-awal, Nggak lupa. apa-apa kan nggak usah tepat. Nggak, soalnya kita kan Nggak usah tepat-tepat banget, 5,5 juga nggak iya apa-apa. juga nggak ada juga Paling yang nggak ngecekin ya kan sih. Itu mungkin kan rada susah kayak gaji pertamanya Deka berapa gitu. Berapa ya? Nggak tahu gue. Aku pertama kali waktu dulu pas lagi reguleran itu dibayarnya 1 juta bagi 4 Oh iya, Tahun berapa itu Kak? tahun 2008. 2008. 2008. 1 juta bagi 4. 250 250. satunya. Kasian ya. Ya, tapi reguleran mah emang gitu ya? Dia tambah juga tahun 2008. Tapi seneng banget. Emang kamu pertama kali reguleran di mana? Iya. Di Bangka ada nama kafenya namanya Loka. Oh, di Jalan Bangka. Yes. Bukan di Bangka Belitung. Ini jauh banget Di deh Bangka pokoknya. Belitung bener. Lagunya jadi dulu nyanyinya. Laskar Pelangi. Lakut 5 Suratmu yang lalu. Laskar Pelangi sih. Iya, lebih ke Laskar Pelangi ya? Ya maafin Gusti ya, Bos. Makasih ya, Gusti. Berarti Gusti salah. Gitu, asik. Support. Tapi emang kayak itu sesuka itu sama nyanyi ya? Lumayan sih, kayak seneng aja gitu. Kakak pernah nggak kesel tiba-tiba nyanyi langsung? Pernah Iya. nggak? Musikal kali gue, hidup gue. Nah nggak, Soalnya, soalnya kita pernah- berdua tuh sering banget kesel di jalan misalnya satu mobil gitu. Kita gimana caranya biar mendistract itu biar nggak jadi energi. kita ada lagu peredam amarah. Oke, Misalnya boleh. kita gimana nih? Wah, lu gimana sih? Ku menembus ruang dan waktu gitu. Oh gitu, Iya, Kita kayak mikirnya ngapain marah ya kalau bisa nyanyi. Gitu. Sempet nih misalnya dia abis nyerempet orang nih, terus kayak apaan sih bener-bener Ku persembahkan bunga Kayak gitu. abadi yang ku Menarik banget. Menarik. Ajarin gue dong abis ini. Gak usah. Nggak usah lah. Itu gila itu orang gila Dongo itu. itu mah dongo. Dongo Kak. itu orang Nggak dongo usah. kayak gitu-gitu. Tapi kadang-kadang gue kalau lagi nonton musikal tuh suka ngebayang lah kalau itu kejadian di dunia nyata, ternyata kejadian ya di dunia nyata. Dan tolol kan? Dan nggak mungkin kan? Iya. Tapi bagus juga idenya. Iya, tapi misalkan kayak misalnya ini Tapi harus satu frekuensi ya. Oh iya, betul. Kalau yang satu nyanyi, yang satu dunia nyata kan kayak
kaget. Iya, Tapi iya, kalau iya. enggak, duet. Oh, iya sih benar-benar. Oh iya. Ya kan? Nah, kayaknya apa yang ngebuat kayaknya ini ngerasa sama Boim ini jadi kayak lu emang partner yang tepat Iya, sih lu- buat gue Im. Apa ya? Sebenarnya terjadi begitu saja sih. Karena kita berdua sama-sama punya goal yang benar-benar konkret gitu ya. Jadinya menurut gue akhirnya kita berdua bisa mengalahkan ego masing-masing yang dimana dua-duanya cukup alfa untuk mencapai goal tersebut. Itu kan dua-duanya alfa Kak, gimana caranya menjadi yang satu air satu api? Asik! Soalnya kalau misalkan dua-duanya alfa, kalau misalkan ada yang kalah takutnya satu alfa, satu midi. Asik! Woo! Enggak, Gimana? usah terlalu bersemangat gitu lah. Pengen teriak aja. Enggak, kita habis ini masih ada syuting 2 lagi, ntar hemat-hemat daya lah. Ding, 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 ding. Gimana Kak? Itu kan dua-duanya kan pasti Iya. kan kalau alfa kan keras gitu ya. Sebenarnya kita harus tahu, kita harus menyadari kelebihannya masing-masing. Gitu. Jadi kita ngasih ruang buat dia. Kayak misalkan Boim, oh ya udah ini emang ranah lo, gue nggak akan gue nggak akan ganggu-ganggu ranah lo gitu karena lo yang lebih tahu. Dan begitu juga dengan gue gitu, jangan ganggu-ganggu ranah gue karena gue. Sekiranya misalnya ada keganggu sedikit, marah apa enggak? Marah sih enggak sih, cuma lebih kencang aja. Iya, bermain di raut muka ya. Lebih kayak, kalau menurut gue enggak sih titik blok. Enggak deh. Titik block by world. Muah. Disun kecil ya? Gimana sih kecilnya? Aduh. Coba lagi. Masalah. Gitu aja sih. Kecil aja cuma kan memakan. Asik Jolili. Udah malu. Malu. Ntar Jadi bisa udah dibilang, sama ntar mas-mas bisa Glebut. dibilang terus kok. Iya. Dilihatin sama mas-mas gelebut belakang. Ya biarin aja. Nah, Panas. balik lagi ke kesibukan kayaknya sebagai musisi. Ya, Nah, pernah nggak pas lagi perform di panggung, tapi nggak salah kita balik lagi ke kesibukan. Balik lagi kesibukan seorang Kak Yaya. Loh, Yes. kayaknya sebagai seorang musisi. Kak Yaya sebagai seorang musisi. Pernah nggak pas lagi perform nih, Ya. terus di tengah jalan atau sebelum manggung tuh kayak, seru gue pengen pulang nih, gitu. Udah nggak pengen manggung hari ini nih. Capek. Aku mau nangis. ada sih pasti ya. Kayak misalkan acaranya tuh, mungkin penontonnya tuh kayak, ini kayak bukan target market gue deh. Aduh kok kayaknya iya. mereka kok nggak ada yang pengen lihat gue, ini pada tahu nggak ya lagu gue, atau kok dari tadi pada diem aja, kayak gitu-gitu. Ada sih kayak, aduh males gue gitu, ada. Iya, karena energinya nggak berbalik ya. Betul, Iya, jadi iya, kayak iya, cuma betul, satu arah doang. Tapi pada akhirnya pas udah naik di atas panggung, pakai monitor dua-duanya, anak-anak band gue juga mainnya asik, jadi kayak ngejam aja sendiri iya, gitu. betul. Tapi kalau terus kayak begitu ngomong capek. Oh, iya, Terus pas iya, nyanyi iya. seru lagi. Oh iya. Nah itu ada ini nggak Kak, awal-awal manggung tuh ngotak-ngatik setlistnya lumayan ini nggak? Iya kan biasa Buat buat mood. flow. Sampai sekarang sih gue biasanya selalu di ultimatum kayak, ya please dong setlist nih, kayak harus ada setlist yang udah gue tanda tangan dulu supaya nggak berubah. Oh emang suka berubah di? Iya, tapi kan kadang-kadang emang apa sih intuisi gitu gak sih? Oh iya sih, betul sih. Jadi kadang-kadang, kayaknya penontonnya bukan penonton lagu ini deh gitu, ganti deh gitu. Oh iya. Oh iya benar-benar. Dari festival kan pasti beda gitu ya. Iya betul. Aku kadang-kadang kalau misalkan yang nonton nih benar-benar sepi banget, aku kadang suka ngomong, emang di daerah ini lagi ini ya baru ditemukan musik ya. Jadi belum tahu gitu. Nggak mungkin dong kayak yang ngomong ini. Duh, yang nonton kan nggak mungkin dong. Iya sih. Aku tuh penasaran sih kalau kayaknya misalnya mengantisipasi misalkan kayak Caranya gitu kan. Awkward juga kadang kan Iya, misalnya iya, kalau nyanyi gitu. Tapi kadang aku justru obvious gitu loh, yang kayak, ini kenapa penontonnya pada diem aja sih gitu, aku bilang. Oh. Kenapa sih nih jaim atau inget mantan atau apa, atau kayak terlalu galau. Asik. Kenapa sih aku ngomong gak ada yang ini, taunya gak denger karena ruangannya gaul. Oh iya. Karena ini pada nggak denger ya apa gimana sih gitu. Mungkin sekarang aku lebih berani kali ya ngomong kayak gitu karena kan ya mungkin orang datang udah tahu gitu mau nonton aku gitu. Cuma dulu-dulu kan kayak Iya awal-awal ya. takut gitu, takut awkward, takut takut penontonnya nggak get joke-nya Oh gitu. iya. Ih berarti kalau awal-awal ini nggak kayak ketemu artis-artis lain takut. Iyalah. Jeep Siapa yang kayak paling Sampai sekarang siapa yang paling kayak takutin? Maksudnya gua dulu awal-awal misalkan ngelihat Anji, wah ngeliat ini, terus ngeliat Sujiwo Tejo, wah ngeliat SBY, waduh. Kayak yang terakhir bukan artis mas, mantan presiden.
Bukan dia kan Itu artis kayak juga. pertama kali ngeliat, ih malu, langsung kira kayak Iya. nutupin muka begini, set, padahal orangnya di samping sini. Ngapain? Maaf. Kayak Calvin. misal ini kayak Dewa Slack, Oh, iya, Om iya, Iwan, Om Iwan Iwan, Fals, iya, iya. Itu. Mimi Kade kayak gitu-gitu loh yang kayak wah gitu. Oh iya iya. Ariel. Takut gitu, iya. Nah, terus kan dunia pasti berputar dong, Kak. Wes, gue. let's go. Itu awal-awal kayak Kakak ngeliat artis kayak anjir segen ya gitu. Ih, takut banget. Terus sekarang banyak orang-orang yang segen ngeliat Kakak itu gimana? Masa sih? Iya, Enggak elah. lah. Ya elah lu marah ah. Elah. Gue ikutan malu deh. Emang iya ya? Iya. Ini banyak lah kak. Tapi aku kadang-kadang kalau misalkan dikasih tahu nih sama tim aku kayak itu ada si itu ya, itu kayak mungkin yang lebih junior gitu ya. Aku biasanya nyamperin duluan sih biar dianya nggak awkward sama Walaupun aku. beda acara itu kak. Aku beda acara, yang satu kan di Bandung, Iya, aku di saya- Sumatera. boleh yang Atau aku- terlalu Baik enakan, banget, baik terlalu banget. baik itu, terlalu humble, asik. Enggak, soalnya aku tahu nih bakalan ketemu nanti di panggung. Jadi daripada awkward di panggung, yuk kita cairkan dulu nih. Ini aku merasa lebih tanggung jawab aku untuk mencairkan gitu. Oh gitu, ya. Daripada nungguin misalnya dia tegang atau enggak dia sungkan atau apa-apa gitu, udah gue duluan gitu. Karena gue Oh, iya. lebih apa namanya, yang lebih senior lah Oh iya. Tapi memang kalau misalkan susah sih kalau misalkan orang sungkan itu ya. gitu. Kayak Siren, Sungkar. ada Susah deh ya. Ada aja terus nih, lu aduh. Kacau deh gue dah, aduh ya Allah Ini astagfirullahaladzim. puasa aja gini ya. Iya, apa? Jadi makin dongo. Orang nggak dikasih nasi jadi makin apa sih otaknya gitu, Kak. gitu. Gitu. Nah, terus kan habis itu gimana udahlah. Gua Ini lapar nih, banget Mas. gua. Tadi catering Allah. udah datang tuh Gus. Catering udah datang. Catering diet aku. Iya, Yoi. Derma. Tapi belum. Emang Kakak pakai catering ini sih? Enggak sih. Enggak sih. Nah, biasanya kamu menumbuhkan Kan vibes positif biar semangat lagi itu gimana kak? Ada mantra-mantra khusus gak? Atau Atau ritualnya kayak, oke aku harus ngobrol, harus diem, gak Betul. boleh ketemu orang lain. betul, atau dengerin lagunya Kunto Aji di album yang sebelumnya. Mandra. Ah, mantra dong. Oke. Ini dalam konteks lagi mau manggung apa Iya, keseharian? misalnya kayak jangan Dua-duanya. dua-duanya boleh deh biar aku juga penasaran. Iya. Biasanya kalau lagi mau manggung, kita tuh suka main game gitu sama anak-anak band. Oh iya, game Gimana apa? gamenya Iya. adalah Ada-ada aja, tapi yang paling sering tuh heads up. Tau gak sih? Main heads up. angkat tangan. Yang kayak Kok nebak, kayak gampang? nebak Ya, kayak misalkan nebak lagu, ini lagunya apa, terus tuh kita kayak, Oh, clue-nya apa dari ya, kita? atau enggak kita, apa namanya, Oh, mainin It Bulaga acting. gitu ya? Iya kayak gitu, kayak kita acting apa, ini nebak-nebak gitu. Kita sering main itu, sampai mainan itu udah di band dari belakang panggung. Loh. Karena kita biasanya lebih hype backstage, pas di panggung capek. Oh iya benar. Jadi mainan itu di band. Tapi biasanya tuh kalau sebelum manggung gue butuh energi, pasti larinya ke anak-anak band sih. Karena kayak kita saling menguatkan. Gokil tuh. Tapi kalau misalkan ada nggak bener-bener kayak, ya sorry banget gue kayak butuh waktu sendiri dulu. Iya, ada nggak kak gitu? Ada. Kan? Misalnya lagi capek banget gitu. Apa kan namanya perempuan, maaf ya kan misalnya ada sebulan sekali ada tamu tuh yang bikin mood naik turun. Nah, makanya kamu itu kalau Asik, misalnya- dengerin lagi. nggak ada ya? Ada Anjay. built-in ya? Nggak Nggak Kak, ada. Banyak Latihan built-in kan di lagi acara ini. Lagi latihan. Kak, kalau ada iklan lagi. Kak, alhamdulillahnya tuh kita di konten ini ya kayak udah ada brand satu. Iya. Gitu. Iya tadi bener gak? Misalnya kayak lagi bete banget. Ada banget sih. Tapi biasanya gue kayak orang kalau lagi nggak mood atau lagi bete gitu kan ada auranya gitu. Ya. Biasanya kita karena kita udah bareng 10 tahun lebih sih ya kan anak-anak band dan tim produksi dan lain-lain. Jadinya pasti kayak udah kerasa gitu. Oke, dia butuh waktu. Oh iya. Butuh space. Terus ngomong ke bisa pemain gitar, kasih. Enggak dicengin. Tapi kita semua sih nggak pernah ini ya. Maksudnya kalau misalkan ada salah satu dari kita yang lagi bete atau lagi apa, itu pasti nggak pengen nularin ke yang lain gitu loh. Oh iya sih, soalnya tuh ngaruh banget sih memang Iya, ya. soalnya kan ada ya orang yang bete, terus pengen yang lain tuh ikutan bete. Ada banget. Ada. Gue benci banget orang kayak gitu. Wah, sumpah. Ih, bete mah bete aja Ih, sendiri. gak usah bawa-bawa orang Bukan kan. urusan, ya, gitu kan. Tahu, iya. Maksudnya kenapa kita jadi yang kena? Padahal kita nggak ada masalah loh sama orang ini loh. Bete aja urusan lo sendiri, udah lo tenangin diri lo sendiri segala macam. Yang lain gak usah ikut-ikutan bete. Takutnya kan jadi sebel gitu. Enggak. Senang betul.
Jadul banget. Tapi kan juga, tapi kayak kalau misal soal apa kayak Jadul sih. soal bete-bete gitu kan jadinya benci kan? Enggak Bener-bener juga. cinta. Anjay! Maksudnya takutnya kalau misalkan Apa bete lagi? itu kan ada takutnya ada indra bekti. Kenapa? Bete-bete bete-bete. Nah, terus kan Kak, Itu bukan Dewik ya? itu bukan. Iya, Dewi kan aku bete-bete. inginkan putus. Guys, aku minta maaf. Dereng, dereng. Itu bukan ya sama Ipang, sama Ipang. Iya, sama Ipang benar-benar sorry. Bener ya? Sorry. Indra bekti bukan. Salah. Bukan. Salah ya. Itu Gua- Dewi sama Ipang. Iya, maafin gua. Gua salah. Gua demi Allah, gua minta maaf ya Allah. Oke, hijab. Bentar lagi. Mama capek. Pakai ciputnya dulu lah. Tapi kayaknya pernah pakai ciput nggak? Oh iya kan setiap lebaran kan Iya, maka pernah nggak pakai ciput gitu zaman SMA? Ciput doang. Enggak lah. Ya nggak usah penasaran. ngapain juga dia pakai. Gue dari tadi ngebayangin ya, kayaknya pakai ciput lucu pasti. Maaf ya kak. Ciput doang. Ya maaf ya maaf. Apa konteksnya? Pakai Iya kan ciput ya doang. iseng aja kayak aku tiba-tiba kayak Kamu ada pernah daster. nggak pakai ciput doang? Pernah nyoba pas aku rambut tuh pernah gondrong kan. Heeh. Pakai ciput. Nah, aku dulu bewoknya panjang kan. Oh ini kayak orang India Sunan jadinya. ya, sunan. Iya. Soalnya dia pakai ciput sampai bewok-bewok. Semuanya ditutupin. Wait, topeng mas. Enggak, atasnya doang. Enggak sih, aku nggak pernah pakai ciput doang. Iya, Makasih, kalau- next. Makasih next. Nah, Nah, Apa nih? kayaknya baru aja ngeluarin single terbaru yes. dengan judulnya It's Okay to Not Be Okay. Asik. Sebenarnya rada susah ya kalau disebutin kalau cepet ya. It's okay to not be okay. Enggak, itu kan Ciput biar. itu kan artinya nggak apa-apa kalau nggak kenapa-napa. Hah? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau papa. Oh iya, nggak apa-apa Oh, kalau harusnya papa. it's okay not father. Ya nggak not be gitu, father. nggak selalu ini. It's okay to not be okay. Ya Iya udah. bener, it's okay to not be okay kan? Bener kan kak? Bener Kan kan? it's not okay to not be kayak I love you don't love me, it's okay. Iya benar. It's okay to not be okay. It's Jadi okay. kalau lo lagi not okay, it's okay. Asik. Nah kayak tadi tuh ngomongin soal bete tadi kan? Jadi Iya, iya. jangan nularin gitu. Oke sebenarnya. Ya sebenarnya nggak masalah gitu. Apa sih apa refnya? And I say it's okay to not be okay. You just came in anyway. Gitu kan. Iya, betul. Cuma bahasa Inggris. Yang tadi bahasa Inggrisnya bagus. Iya kan benar kan? And I say it's okay to not be okay. You guys come in anyway. Tapi sebelum anime-nya apakah itu kak? Aku pengen tahu deh. Cause you know you can count on me. Nah tuh tadi tuh wish you happy birthday tadi. Itu kayak beda masuk kuping. Tapi itu gimana sih Kak prosesnya kalau boleh tahu? Asik. Kalau nggak baca kok nggak kayak nggak asing di telinga saya. Kalau nggak baca, Sumpah kalau kayak nih ya kayak Ini plug lagu. enggak Kak gini. Kan gua ada di acara ini juga kan KKN karena ini kan. iya sih kak. Nih, ini tuh. Aduh, ya ampun. Gusti ini Karena udah 3 KKN kali. kan lagi zaman kan. Wih, kakaknya lagi zaman bro, katanya bro. Kakaknya apaan sih? Korupsi nepotisme. Anjay. Kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata. Oh ya udah itu berarti aku salah maaf. Korupsi nepotisme. Enggak, ayo dong Gus bilang dong. Tapi Apa semua sih? juga udah pada Enggak Kak, tahu. gini. Iya. Nih ya, setiap misalkan ada promo yang misalnya aku juga ikut andil. Sal, Nadine, Iya. Gagal. Krisdayanti, Rosa, Enggak sampai. Rolemos, Enggak Anang. Enggak, gue sebutin aja, itu pasti kenal mereka ini. Ya biarin aja udah nggak usah. Nggak tuh selalu kayak misalkan kayak, nah Raisa ini baru saja mengeluarkan single terbaru terus kayak, kok kayak nggak asing ya di telinga. Jadi aku kayak keakuan gitu loh. Aku kayak aku nggak suka. Kan scripted aja, ini kita disclaimer, ini ada skripnya loh, Gusti harus iya. ngomong gini. Ya udah. Oke. Kok kayak nggak asing ya di telinga saya? Sombong. Ya Allah. Aduh, batuk gue renyah banget barusan. Iya sih tadi. Iya, Iya jadi- gimana sih Kak ceritain kok prosesnya gimana sih? Tapi beneran kak, kakak ini sama Gusti beneran nggak? Iya lagi. Asik. Gimana? Gusti yang nulis liriknya. Hah? Nggak mungkin. Dia bahasa Inggris cuma tahu oke doang. Itu justru kan makanya. Iya jadi Artinya it's okay tapi not ini to fun be fact ya okay. kayak. Iya. Jadi pas lagu ini rilis Yes. dan pas dilihat kreditnya ternyata salah satu yang menulis adalah saya. Heeh. Teman-temanku pada nanya, "Lu nulis lagu bahasa Inggris, Gus?" Gue so proud of you. Ayo semua, So proud. coba lagu bahasa Inggris kamu boleh di-spill sedikit? Lagu bahasa Inggris. Aku punya lagu bahasa Inggris juga tapi Dia Kak. punya kan nanti di album, jago. We always together artinya kita selalu bersama selamanya. Kayak gitu bener. Gitu bener. Lovely. Lovely judulnya We Always Together. We always together. Iya, We Always Together. sini. Itu gara-gara kamu nulis bahasa Inggris, aku jadi keikutan aku harus nulis bahasa Inggris juga. Tapi ternyata bodoh. Gak apa-apa.
nanti kamu denger lah kalau misalkan udah rilis ya. Oke. Nah, awal mulai gimana Kak? Asik. Harusnya lu tanya dong. Oh iya Kak, Gua mah aku menengahi antara kalian berdua ya. Ya. Ini kan ada kakak kayak sebagai pemilik lagu dan ada Songgok Manusia ini membantu dalam proses pembuatan lagu dan juga ada Lava Pratamo juga, Betul Lava sekali. Pratamo juga ya. Nah, dua orang ini ngapain? Jadi sebenarnya aku tuh waktu itu ngajak Gusti bareng karena gue pengen lagunya tuh semangat, nggak pengen melo-melo, pengennya tuh ada fun, pokoknya fun-fun gitu lah. Oh gitu, oke. Nah gue juga nggak kebayang kayak ntar bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu nggak kebayang. Tapi pas lagi jreng, kayaknya cocoknya buat ini nih gitu. Ya udah keluar aja dengan sedemikian rupa. Oh iya, soalnya kan sempat di requestnya kan jangan bahasa Inggris lagi ya, bahasa Indonesia. Iya padahal nggak ada loh bahasa Inggris, cuma satu, Iya. dua deh. Iya tapi emang gue selalu kalau misalkan bisa bahasa Indonesia, tapi kadang-kadang tiba-tiba datangnya bahasa Inggris aja, ya sudah. Oh, Gimana? iya. Cuma ini tuh kita waktu itu bilangnya lagu sikat gigi ya kan. Iya, lagu keramas pagi. Pokoknya kita pengen nyari lagu pagi. Oh Terus moodnya. Iya, terus kita nanya, Gus lu kalau lagi ke kalau lagi ke kampus gitu nyetir atau apa tuh dengerin lagu apa? Udah kita akhirnya saling mendengarkan lagu pagi Betul. kita gitu. Oh berarti referensinya datang dari masing-masing lagu pagi kita nih ini gitu. Betul. Terus akhirnya campur jadilah ini. Gitu. Di workshop pertama itu tapi udah jadi Kak? Maksudnya Langsung udah ada jadi. liriknya? Langsung Belum. kayak Tapi belum. langsung jadi. Tapi langsung jadi. Gak usah Mas, ini aja yang jawab Mas. Benar. Saya ngomong ini. Ini jawabannya ini. Iya, maaf. Benar. Mbaknya aja lah. Iya, Iya. maaf. Jadi langsung jadi hari itu juga. Oh iya, Iya. 1 hari Kak? Kita tuh berarti waktu itu dapatnya langsung chorus ya? Kayaknya kok harus dulu ha. Iya nggak sih? Apa kita pancing-pancing dulu ya chordnya ya? Chorus tuh Iya apa? nggak sih? Jelasin dulu dong, chorus tuh apa? Iya, chorus tuh refnya. Oh chorus tuh ref. Hook. Hooknya. Oh. Ya, jadi kan kayak itu kali ini rumahnya posisi hook. Nah itu ref. Itu ref itu maksudnya. Oh itu ref. Jadi posisinya ref itu rumah. Betul. Oh. Kalau ada pre-nya? Itu kayak pre-chorus itu kan berarti sebelum ref. Jadi kayak Pengantar. pengantar. Oh, Sama kayak bridge. prabayar, Bukan. beda. Wait, bukan ya? Bukan. Sama Beda, lagi. bridge itu kan ya Kalau jembatan. bridge tuh biasanya ada satu bagian yang beda di antara semua yang lain. Oh. Terus habis itu untuk pada akhirnya balik ke chorus lagi. Iya, nah di lagu is not okay itu not okay ini ada bridge-nya. Ya nggak sih? Gak ada. Salah. Beda lagu. Beda lagu. Sorry, beda lagu. Sorry. Beda lagu. Aduh. Ini nggak ada. Ada dong berarti. La, da, da, di, do, go, your Nah. way. Itu. Your way. Nah, ya itu. Oke. Ada bridge-nya Itu dikit. bridge-nya itu. Nah di terakhir kan kayak pengen yang semua orang bisa, rame-rame. yoi, semua orang bisa sing along. It's Oke, yeah. Oh, Be be oke. Yeah, gitu. Nggak, kayaknya dia nggak nggak gitu deh. Enggak, gua kayak gitu terus. Yeah. Iya, benar deh. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau lagu ini tentang apa sih? Kayak dari judulnya kan It's Okay to Not Be Yes. Okay. Ini lagu buat orang lain yang udah nggak apa-apa lu sedih. Diam Yes. lu sana, mati. Astagfirullah, 600.000. Nah, itu aku tadi di awal. Sebenarnya biasanya tuh gue nganggap kalau misalkan kita lagi butuh semangat, pasti kan kita lari ke teman dong. Ya. Ya kan? Iya. Duh gimana nih gue nih banget. Dadadada. Nah terus temennya ini bilang udah it's okay. Besok lagi aja yuk, hari ini kita senang-senang yuk gitu. Basically tentang kayak gitu. Tapi kalau setiap hari temennya kayak gitu gimana? Ya, Hari gimana? Pokoknya hindarin aja terus masalah kita. Masih akan tetap ada kan masalahnya. Oh iya betul. Jadi nggak usah hari ini besok. Masih bisa ada besok. Lagunya kayak yang waktu itu gitu ya? Iya. Ngomongnya. Gimana cara kita ngindarin masalah kita Iya. sedemikian rupa, Oh. sehingga lama-lama masalah itu hilang. Hilang sendiri. Jadi maksudnya sebenarnya mungkin terkesan kayak menghindar dari masalah, tapi sebenarnya kita menghadapi itu sembari jalan. Betul. Betul. Kayak Karena gitu. tuh dunia nggak menunggu masalah kita selesai. Gitu, kayak Tetap gitu. semua tuh berjalan. Jadi kalau misalkan hari ini nggak ketemu, jawabannya Besok. Besok. masih ada besok. Besok masih ada masa lalu. Masih ada lagi tapi kalau emang nggak ketemu lagi ya besok lagi aja nggak Besoknya apa-apa. lagi aja. Gitu. Walaupun ada masalah baru? Ya jadi dua. Ya jadi dua masalahnya. Jadi sembari dijalanin Betul. gitu. Makanya di apa pertengahan lagu sampai ke habis itu temponya berubah. Iya loh, itu seru banget loh. Itu Banyak kalau yang mempengaruhi mood. notice itu, Iya ya. ini tuh tempo terakhirnya berubah apa kuping gue sih yang salah? Asik. Keren. Udah Iya. banyak yang cerdas ya. Iya, jadi di tengah lagu kan drop gitu kan, apa namanya kayak cuma pianoan doang. Terus begitu masuk ref lagi, temponya jadi lebih cepat. Lebih cepat dari yang pertama. Yes. Iya.
Tapi terus, ya. rasanya tapi kayak lebih chill gitu ya, lebih. Ini kayak dua lagu yang beda gitu tapi seru sih. Gitu. Oh kayak maxi single gitu tuh, ada 2 lagu. Tahu nggak lu maxi single? Nah gue lagi musik. Maaf ya, kita suka kompetitif pengetahuan musik. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Gitu. nggak apa-apa. Tapi tuh waktu itu gimana ya? Kok bisa jadi ganti tempo ya? Sebenarnya tuh nggak mau ganti tempo, cuma mau ganti apa kayak ritmenya. Oh iya. Cuma ternyata kayaknya kalau ritmenya mau kayak gitu, temponya harus naik gitu. Oh iya. Itu usul kakak apa? Palapa? Kalau gue kan kayak lebih nggak teknis gitu ya. Gue pengennya kayak gini. Terus tuh kata dia secara teknis harusnya gini. Oh, yaudah. Iya, kayaknya mendingan langsung ganti aja temponya. Terus kayak nanya, emang bisa? Palapa? Bisa. Ayo Gus. Oh oke. Gitu. Gitu. Langsung aja pak gitu. Tapi kayaknya itu cepet banget kalau bikin lagu bro. Emang ya kak? Iya. Kadang. Tapi kalau misalnya lagi dapet ya cepat. Iya betul. Kalau lagi set gitu cepat. Tapi maksudnya cepetnya nih ini. Maksudnya kalau emang beneran lagi dapet. Kalau misalkan awal-awal biasanya kayak ini dulu. Bertapa dulu, menyendiri. Gitu. Menulis gitu. Kakak kalau bisa referensi lirik dari mana bisa kak? Baca buku kah? Film kah? Atau apa? Baca itu udah pasti, terus tuh ya udah dari dengar lagu, terus tuh kayak sebenarnya biasanya gue namanya juga ngarang lagu ya, ngarang sih. Iya namanya Ya mengarang bebas juga ya. Ngarang aja. Sebenarnya yang paling indah dari proses penulisan lagu tuh karena itu literally ngarang. Ngerti gak? Ngerti lah, Lo kayak sering ngarang kan? Ngarang. Nah itu udah Kok kayak nuduh tadi kalau lu sering ngarang kan? Kok kayak dalam hati gue kayak lu sering ngarang kan? Langsung kayak ngarang. Asing. Langsung bergema ya di sini ya. Terus lu sering ngarang kan? Iya. Iya lagi. Maaf. Enggak tapi kayak, kebayang gak sih? Tadinya nggak ada, terus jadi ada, terus tuh direkam, terus sama musisi-musisi profesional, terus direkam, terus dirilis, terus orang banyak denger. Gila gak sih? Iya juga sih. Iya kan? Bener Magic juga sih. banget. Tapi kakak sampai sekarang masih ngerasain itu kan? Masih banget gue ngerasain itu. Proses favorit gue adalah nulis lagu dan rekaman. Di antara semuanya ada manggung, ada ini, ada bikin konser, ada. Paling suka gue adalah bikin rekaman. Emang suka masak ya hitungannya ya? Tapi kakak udah Dapur produserin rekaman. orang belum? Kenapa? Produserin orang kakak udah pernah? Belum. Nulis belum. lagu pernah, cuma produserin belum pernah. Gue nggak tahu gimana sih caranya Gus. Ya coba deh Gus, ini maksudnya Gini. Gimana nih produser, caranya? maksudnya mungkin ada yang belum tahu produser, terus ada apa tadi eksekutif produser kayak gitu-gitu. Ya gini, kalau misalkan diri kamu nanya gimana caranya. Hah. Aku aja pas kita lagi workshop, aku cuma ngelawak doang kayaknya. Aku nggak ngapa-ngapain kayaknya. Komedian, Gitu ya? diri lu Iya. komedian, diri lu. Iya. Jadi komedi by Gusti. Yes. Yes. Orang pas workshop kan di videoin semuanya. Lah gua geram dong, gue mikir posisinya kayak ini. Setiap hari direkam, kamera, das dong. Iya. Gue akhirnya inisiatif loh, ya gue rekam lah orang-orang. Yang ngerekam nih gue rekam balik. Mampus lu. Apa Biar rasanya tahu lu, rasanya, iya, biar tahu rasanya. Tahu lu rasanya. Ya, biar tahu rasanya direkam. Ini yang rasain, kayak yang rasain gitu. Gue mah tugas gue gitu doang. Oh melindungi doang sebenarnya. Melindungi doang gue. Sama ngebanyol. Enggak lah, kan chord apa Oh segala iya, paling macam, chord, gitu. Perpindahan antara sini, ide itu. Oh iya. Tapi Nggak kan boleh first lah kayak impression Asik. Iya. kakak Kamu nggak sama boleh kayak gitu, Gus. Kamu harus. tahu lu jangan selalu kayak gitulah. Oh, oke. Dia tuh sering banget Kak. Kelilipan ya? Kayak gini dia sering banget merendahkan diri sendiri. Iya, nggak boleh lah kayak gitu. Gue aja yang rendahin lo. Nanti emang kamu yang ngefans. Tapi kakak first impression ketemu Gusti dan akhirnya ih kok ada ya manusia gini, itu apa? Nyambung sih sebenarnya. Kita ngomongin musik juga, terus tuh kayak tukar-tukaran referensi, banyak lagu-lagu yang Gusti kasih, gue juga nggak tahu dan kebalikannya. Gitu. Oh iya betul. Pada akhirnya pas kita udah di studio sih semua orang sama ya. Nggak ada maksudnya kayak Kang Lava kan gue anggapnya lebih senior lah, terus ada gue, terus Gusti. Tapi begitu kita udah di dalam studio itu semua kan dari nol. Iya. Jadi nggak ada yang kayak lebih senior atau apa gitu karena kita semua mulai dari nol bikin lagu dari nggak ada jadi ada itu tadi gitu. Iya betul. Lihat Gusti pertama kali kerja terus kayak langsung jadi tuh. Aku lagi kunjungan kerja ke kantor. ada Kunker. ih kok kayak gini cara bikin musik ternyata sesusah itu ya, maksudnya moodnya segala macam terus sampai rumah dirubah lagi gitu ya, nggak secepat itu ternyata. Ya udah makasih lah kalau nggak tertarik sama obrolan gue. Enggak. Lu kayak nggak tertarik omongan Bukan, gue. kita kan lagi nyimak. Kita lagi nyimak. Tertarik dong bos. Kita kan lagi denger. Kita lagi Enggak, dengerin. kalau nggak tertarik ini enggak nih, iya nih. Enggak. Iya. Tapi kan tergantung produsernya. Kalau misalkan Lava ini dia emang cepet ya. Dia bikin musik itu cepet, bikin beatnya cepet apa segala macem. Kalau misalkan gua mah tipe yang PR.
Harus dimeditasi dulu. Harus bawa ke rumah. Sendirian, harus kayak gitu. Jadi kayak misalnya kayak kita nulis bareng apa segala macam, bikin bagan, terus paling kalau kepikiran bikin beatnya gini, kalau udah jadi itu aku jadiin PR. Kalau aku tipe Harus PR. di rumah, harus sendirian gitu. Harus sendirian. Itu buat orang lain buat diri sendiri, Gus. Apanya tuh? Yang tadi jadi PR apa semuanya apa tahu? Semuanya. Maksudnya buat diri sendiri apa? Gue Ya, workshop sama album. diri gue, terus gue pulang ke gua, terus gue biar gue present ke gua. Iya, lu dengan diri lu sendiri, dengan pribadi lu segala macam lu ngobrol, halo Gusti, iya gue Gusti, kayak gitu. Ya maksudnya lu ngerjain orang juga kan, buat orang juga. Kalau buat sendiri, apakah lu lebih cuek atau enggak gitu maksudnya? Kalau sendiri ya lebih cuek pasti, lebih cuek kalau misalkan kayak ada kayak gitu, ada lah pressure dikit mah, ya nggak? Itu. Gak tahu, emang iya? Aku ada pressure gitu kayak sebenarnya kemana sih ini bingung. Tapi gitu. yang gue sukain itu adalah, ya itu tadi yang gue bilang, kayak setiap kita masuk studio tuh kayak dari nol lagi gitu loh. Oh iya betul. Kayak kita semua kayak ibaratnya kalau misalkan main game tuh yaudah nyawanya tuh segitu sama semua gitu. Jadi kayak nggak ada yang lebih idenya lebih ini, ada yang kayak sama sih. Iya betul. suka. Tapi ini sih Kak, kalau misalkan aku pribadi ya, kita kan workshop udah 2 kali ya. Iya. Nah, kalau yang pertama udah pasti grogi lah karena kan aku nggak tahu flow kerja kayak gimana apa Iya. segala macem. Begitu juga mungkin sebenarnya kayaknya juga nggak tahu aku gimana sedablek apa misalkan. Nah itu tuh ini aku awalnya mah nggak grogi Kak. Yang bikin grogi teman-temanku. Kenapa? Itu pertanyaan template. Raisa, Raisa orangnya gimana Gus? Aku belum ketemu. Siapa yang nanya gitu? Iya, Raisa orangnya baik gak? Gua belum ketemu. Kira-kira Raisa dia orangnya bakal sombong gak? Intimidatif gak? Gua belum ketemu, ya Allah. Saya belum ketemu. Jadi aku datang dengan bekal itu kayak. terus gimana jadi gimana nih udah kerja sama gue gimana? Hah? Ya, lu Kesannya Gus, gimana kesannya? yang baik-baik aja lah Yang cerita baik-baik kayak aja, gini. yang buruk-buruknya masukin kotak saran. Enggak, tapi kayaknya seru sekali. Asik. Ya masalah ada makanan seru Kak, pokoknya. Tapi makanan banyak banget Makanan sih. banyak banget kan. Nah, Gokil. tuh Kak dia tuh. Sambil lulungan lagi. Yoi. Gitu. Jadi kita tuh setiap makan siang, tergantung cuisine-nya apa. Betul. Kita ada musiknya. Ada musiknya. Jadi kalau makanan Sunda, Sambil lulungan. Iya. terus kalau malamnya kan makanannya Chinese food. Chinese food. Kan Kita- lagu Chinese. Itu lagu itu. Chinese. Wow, masih. Tau gak lagu itu Kak? Enggak lagi. Ada di FYP TikTok. Oh iya. Kamu Kamu nonton main TikTok nggak sih Kak sebenarnya Kak, main nggak? Main Main tapi ya? enggak itu. Nggak, lagi. kamu ada nggak di FYP kamu kayak ada satu iklan misalnya kayak sebuah drama ya, pria ini menyembunyikan identitas. Iya. Nah itu Kenapa sih? Seorang koki tiba-tiba. Kenapa sih? Itu banyak banget. Berarti FYP kita sama. FYP kita sama. Sumpah itu. Iya. Itu kemarin yang gue tanyain kayak kenapa sih di ini Tenang gue aja, tuh Kak, banyak yang sama. terus kayak banyak yang enggak gitu loh. Coba Kok enggak kakak sih? coba tonton Sampai sekali. habis. Nggak Satu boleh. sampai habis. Kak coba seru Coba. banget Kak. Sumpah. Satu, kalau nggak gini deh, kakak nonton Gue liat di tiga Desta ngomong kayak gini. jenis film. Seru banget. Ya. Ya 3 jenis film yang kurang lebih ya pokoknya nonton 3 jenis film deh. Pasti kayak langsung tahu plotnya. Aku langsung tahu loh. Tapi Pok- terus ditonton terus. Iya, nih misalkan Iya. aku bisa ngarang cerita sekarang nih. Oke. Raisa. Raisa, seorang penyanyi yang dulunya meledak segala macam, akhirnya menyembunyikan identitasnya demi menikahi seorang pria idamannya. Dan kamu akan menjadi pedagang ikan. Iya, pasti gitu Kak Iya, ceritanya. awalnya Kalau kamu pedagang ikan, pedagang emas, seorang pemecah batu, pandai besi, pasti itu. Pokoknya kamu pedagang ikan, ya kan? Kamu menikahi suami kamu, terus habis itu karena kamu menghargai suami kamu ceritanya. Nah, habis itu beberapa tahun kemudian suaminya ini jadi orang kaya. Kamu tetap jadi pedagang ikan. Nah, suaminya itu datang dengan membawa perempuan lain. Ih, gila tuh suami. Gitu. Iya, terus terus kamu pasti ngomong kan, Siapa dia, Mas? gitu kan. Terus kayak Tapi pakai kaku gitu iya, ngomongnya. siapa Siapa dia? dia? Terus kayak si suaminya kayak Ini istri baru aku. Gitu-gitu. Terus kayak Kenapa kamu berselingkuh? Terus pasti suaminya template. Perempuan rendahan seperti kamu. Iya. itu setiap ada perselingkuhan pasti itu kata-kata Iya. perempuan rendah seperti Iya. kamu. Terus si ceweknya tuh kayak, iya, aku tuh anggota keluarga kerajaan dari ABC. Terus ternyata kamu sebenarnya anggota keluarga kerajaan itu, akulah ratunya. gitu ternyata plot twistnya adalah ternyata kakak adalah Nah, best terus of si the ceweknya, best. kayak
perempuan rendah seperti dia. Sama obrolannya. Intinya kayak gitu terus. Gitu. Nah, kalau mau jadi Ya udah gue koki. gak usah nonton dong, udah tahu gue plotnya. Ya tapi tetap seru. Seru, Kak, Harus pasti. nonton dah. Nanti ama Hamis dah. My husband, let's we watch this. Oke, let's we watch this. Ya. Ini fun fact. Gue pernah satu pesawat sama kayak dari Bali waktu itu. Oh ya? Pernah Kak. Waktu itu kan ini malu juga ceritanya ya. Jadi Kenapa mesti lu baru malu ya? cerita, excited terus kayak malu. Kalau lo malu harusnya gak usah cerita. enggak. Kita gak Tapi ada yang tahu. aku pengen ngasih tahu aja. Oh iya, Iya. pernah dulu satu pesawat bareng dari Bali 2018. Ingat banget itu. Aku sama temanku berdua namanya Panjul. Oke, halo Panjul. Jangan Kak, jangan digituin. Nanti GR dia. Ya Iya. oke, dikat. Pancong boleh tapi pancong boleh. Halo Pancong. Pancong gitu. Nah, Tadi mana? Pesawat. Oh iya, sampai pesawat kan. Terus kan kakak masuk duluan tuh. Kakak duduk paling depan. Terus kakak langsung tiduran gitu kan. Kita kan nunggu antrian kan. Terus aku bawa barang. Terus bawa barang terus si barangku jatuh kan. Terus ditolongin sama suaminya kakak. Terus coba langsung gini-gini dia. laki-laki rendah seperti kamu. Iya. Dia dalam hati gue kayak ini seorang Hamis Daud pasti kayak "Hah, laki-laki seperti kamu. Mana mungkin yang pesawat seperti ini. Enyah kamu. Kamu pasti di belakang kan? Iyalah. Masa nanya kamu pasti di belakang. Lu iya, Itu Kak. kan dalam hati ini apa prianya. Pria Iya. tersebut dia. Ditolongin kan bawa oleh-oleh gitu. Terus kamu gini nggak yang kayak coba deh. Asik. Kayak gitu. Oh, yang barengan gitu ya? Iya, terus Iya. kayak langsung Oh enggak, Makasih itu ya, sigap Kak. Waktu itu mereka kayak cut, prit, langsung megang gitu. Langsung kasih ke tangan. Langsung, siapa ya? Nah, gitu. Ternyata dulu ya? Enggak, baik. Kurang ajar. Langsung gue selama di kan kayak ngintip-ngintip. Ih, baik ya, gitu. Ya kenapa sih? Najis banget. Lu najis lu menurut gue. Lah baik bro, gak pernah gue ditepuk artis mah gak pernah. Ih, baik. Lalu kalau ditepuk Romi Rafael, artis kan dia. Mau nggak lu? Tidur. Iya. Ya gitu aja trivia ya, trivia. Itu trivia aja ya. Ya pokoknya teman-teman jangan lupa dengerin It's Okay to Not Be Okay di semua digital platform. Ya, di sini ada linknya. Pokoknya ada editor ngasih link di sini. Lagunya seru banget, aku juga enjoy. Aku pas denger preview kayak Gusti gue boleh nanya sesuatu gak sih? Apa? Kenapa sih kalau gue rekaman lo gak pernah datang? Kan lo sebenarnya produser katanya. Biasanya kan tugasnya salah satunya buat nemenin artisnya rekaman, kayak ngasih arahan, kayak gitu-gitu. Tapi Gusti gak pernah datang, karena lo 2 kali. aku syuting. Sorry Gila banget. gak sih jawabannya? Aku syuting. Ngapain aku datang ke rekaman wanita rendahan kayak kamu? Iya. Wanita rendahan seperti kamu. Mana mungkin datang ke studio mahal seperti ini. Gak usah aku datang rekaman. Oh gitu, Gus. Enggak Kak, aku kebetulan banget. Nggak bisa. Aku yang pertama aku sakit. Sakit terus kayaknya. Masa sakit masih gemuk? Kurang lama ya. Iya kok lemu kok, Iya, Kak, masih maaf ya. lemu kamu. Ya nggak apa-apa, aku cuma nanya doang. Tanya Nah ini doang. soalnya apa pertanyaan titipan dari Lava Pratomo, dari Anda. Alah, Lava aja juga yang kedua nggak datang dia. Sakit dia. Tuh. dia. Tuh, alah sakit dia. Gue sendiri rekaman. Good luck. It's okay, it's not be okay. Tapi kakak kesel Kak kalau misalnya di rekaman, aduh kok gak ada yang nemenin ya gitu. Kesel gak? Enggak sih, cuma kayak gue catat aja. Ah, ya Buat Allah. next, buat next. Oh shit man. Oh no man. Enggak. Kak, nggak apa-apa. tapi kakak ada kepikiran nggak sih untuk workshop lagi sama aku? Ada dong. Yuk, Lu kapan lagi sekarang? butuh duit banget ya Gus ya? Enggak. Apa sih? Butuh makanannya itu, Mas. Enak banget. Sambil lulungan ya. Iya, kita tapi jangan di villa yang itu lagi. Di mana dong? Yang lain ya, tempat yang bagus. Kemarin kurang bagus ya. Itu bagus banget. Sumpah itu, gila itu kayak rumah orang sanggup bener. Iya benar. Sumpah. Sanggup banget. Lu masuk ke rumah, terus lu langsung Nyeritain orang miskin nih. Terus. Terus masuk terus. lu masuk, terus lu sebelah kiri itu ada kaca yang isinya sebenarnya living room. Apa sih namanya? Iya. Kayak living room gitu. Disulap jadi studio. Sunken living room gitu. Sunken living room. Jadi living roomnya di bawah. Oh di bawah, jadi masuk ke atas terus ke bawah. Oh. Gitu. Udah itu yang paling bagus sih, saya biasa aja. Sama kolam renang. Oh ada kolam renangnya. Keren. Kolam renangnya bagus. Tuh emang ada yang berenang di situ, cupu. Paling Adi Saran dong, Adi Saran. Kamu tahu nggak kenapa kita memanggil Adi Saran? Apa? Siapa? Adit kan? Adi. Iya, Adi Mas Saran. Adi. Kenapa? Jadi- Dia selalu nyaranin sesuatu tapi nggak pernah ngelakuin. Bukan nggak pernah masuk, Hah? Maksudnya? nggak pernah masuk ke. Jadi aku lagi workshop kan di kantor.
lagi kekurangan lirik. Nah, misalkan kayak lirik, ini emang Adi kurang ajar sih emang. Ini kalau nggak tahu Mas Adi ada orang Juni ENR. Ada orang Juni ya. ENR. Dia ENR kan? Adi. Adi Saran. Iya, kita manggil Manggil Adi. Adi Saran, Kak. Oke. Nah, terus misalkan kayak sebenarnya kita kurang kata-kata misalkan it's okay, be okay. Iya. Aku nyeletuk nih, it's okay apa be okay ya? Nah, terus Adi nih, it's okay, kembang. Ngomong udah mulai asal nih. Sepatu. Udah kayak gitu. Tapi ngomongnya serius sambil Tapi ngomongnya serius. Tapi nggak seasbun itu ya. Misalkan kayak hilangkan apa lara misalkan. Misalkan duka kayak kurang. Terus Nehru misalkan sedih apa terus kayak semu. Terus Nehru kan nih. Terus kayak senyap enggak juga. Apa enggak di Asal saran. aku tepis terus. Terus dia ngomong apa? Ya namanya juga saran. Tapi mukanya udah gak enak kayak ya namanya juga saran. Tapi lu main HP, ya namanya juga saran. Ya, tapi pas kita udah ngobrol dia ngasih ngomong ya. Diterima juga apa-apa enggak jadi. Kita coel-coelan deh. Di baper. Bapak iya. Tapi gila misalkan ada saran dia satu kata yang kita oke serempak tuh kayak senyum. Dia senyum banget. Dia senyum banget kayak iya masuk nih. so Dia nagih begitu. Nagih. Saran Apalagi yang kurang ya. Senyap. Ini enggak itu terlalu cringe. Enggak ini enggak cocok kata-katanya. Rimanya enggak bagus. Terus kayak ya namanya juga saran. Kasihan. Iya kasihan gitu. Makanya kita sebut Adi Saran Oke. gitu. Sama Andra Asbun. Andra Asbun, Adi Saran. Oke. Adi Saran gitu. Nah, terakhir. Ya. Kita kan selalu lihat di TV kalau kamu selalu Iya. menunjukkan kebolehan kamu ya. Di YouTube nih Kak, aku sering lihat Kakak bisa ngomong tapi rapet. Kakak bisa ngajarin gak sih? Kan udah lihat. Malas, pasti kamu malas kan? Membran ya? Coba kita nyoba aja deh. Ya. Jadi caranya lo nutup mulut. Itu mulut tapi lo tetap bisa keluarin suara. Jadi saya tetap bisa dengar kebenaran tapi kan tetap dengar. Jadi Oh, napasnya dikeluarin juga Gus? enggak. Sedikit. Tapi saya harus kencang banget. Tapi Kak kalau apa? Mau ya gue ya? Mau ya? Asik. Anjay, kok Pusing pala. emang real. Jangan, Kak, ada. Tapi kakak bisa siul nggak kelihatan siul gak? Enggak, coba. Itu counter bakat lo ya? Yoi, nggak mau kalah. Kalau lo apa bakat? Lu bisa apa ayo? Tunjukkan bakatmu. Tunjukkan bakatmu. Dia cuma bisa itu. Dia bisa itu. Bisa. Ih, dia nggak bisa. Ayo Dut, coba. Nih. Gak usah gini. Dia kan tadi udah yang cium cilik itu. Dia iya, coba cium. Nggak coba ke kamera dikit. Yang mana? Ini kamera ini. Sun itu Sun. Oh, Kan Sun. kalau emot di Ini HP. dong, gini. Kalau Sun kan ini. iya, Oh, Sun bude-bude kalau itu. Itu Sun. Kalau kurang kenceng kurang sayang ya tandanya. Ya kan? Iya. Tapi kalau misalnya Biar apa? nggak kena lipstick itu tuh. Oh iya? iya. benar. Iya, kan bude-bude kan biasanya Tapi mukanya berminyak kadang bude-bude mah. Lipstick nggak kena, cuma Bude kok gue matte sama mukanya. matte ya. Soalnya kadang nyut dia apa di Kakak, tapi ini pertanyaan terakhir. Iya. Aku kan kalau jalan ke sini kan selalu lewat Tol Jor. Nah. Yang di mana di Citos ada satu gambar gede Iya. isi kamu dan suamimu. Iya. Nah itu anak kamu bukan sih? bukan lah gila nggak mungkin. Bukan. Oh pakai. Tapi jujur anak gue tuh nanya, anak gue selalu gue nggak boleh ngeliatin iklan itu ke dia, takutnya dia jealous atau Iya gimana. iya. Terus dia nanya, itu siapa? Terus aku pernah? bilang, apa? Pernah dia nanya? Pernah, akhirnya dia ngeliat tuh iklan itu, terus aku bilang, enggak itu tuh yang bintang iklan Pepsodent, yang udah, maksudnya dia tuh bintang iklannya, terus gue dia sama bintang. bapak tuh cuma ikut-ikutan aja gitu. Itu pembelaan gue. Oh iya. Gaslighting gak sih gue? Dia akan Dikit melihat- sih. Dia akan melihat video ini nanti pas udah gede. Iya. Maaf ya nak. Duh ternyata ibuku. Ibu rendahan seperti ini. Enggak dong, enggak Iya, mungkin iya. dong. Taran dan Harus ini. Oke. Tapi udah sekolah ya kayak anaknya kayaknya. sudah sekolah. Udah alhamdulillah. Enggak. Ini kita sudahi dulu ya karena skripsinya sudah bagus. Kamu sangat menjawab skripsi Iya, ini ini- ini
ku menembus. Kamu sangat menjawab skripsi ini dengan baik, lugas, lantang, dan yoi dan mantep. Iya. Oke. Gitu. Dan sukses terus ya untuk panggungan-panggungan kamu dan karir kamu ya. Terima kasih. Di, Kamu juga ya. Kamu juga ya. Amin. Kak. Amin, 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 Allahumma amin. Album kamu kapan sih rilisnya? Belum tahu ya? Rilisnya pertengahan tahun insya Allah. Pertengahan insya Allah. tahun akan rilis Ya. album kelima Betul. dari Album kelima. Raisa. Ih, 5 ini kan sila. Mm-mm. Berarti kan yang pertama kan Tuhan Yang Maha Esa, yang Mm-mm. kedua kemanusiaan, Mm. yang ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan, kelima keadilan. Nah, Mm. di album yang kelima ini merupakan keadilan untuk Kaya dan Junister sendiri untuk jelek ya? Jelek banget ya? Bagus. Jelek banget ya ininya ya? Gak bagus kok itu. Bagus. Sorry banget ya guys. Kalian masih mau jadi bestie gua gak sih? Masih. Oke, thanks Bagus, you, bagus, thanks you. bagus. Oke, terima kasih banyak Kak Yaya. Teman-teman. Terima kasih banyak. Pak dosen. Ya, terima kasih. Semoga kamu bisa membanggakan Maple Institute. Dan juga anak kamu dan suami kamu dan bapak kamu, mama kamu, mamang kamu, Uwa, semuanya. Semua yang ada di mobil aku. Yes. Iya. Dan juga titip salam untuk Boim. Bilang suruh istirahat, jangan kebanyakan kerja. Oke. Ya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan teman-teman untuk Raisa. Thanks guys. Silakan tutup. Ah, belum nutup tadi? Belum. Oh, Jadi pura-pura aja. apa nutupnya lagi ya? Oke, terima kasih teman-teman. Bye bye.